Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Jihan Zakia Fadila dengan NPM 2313034063 dari kelas 2023B Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai geografi regional Australia dan juga Oceania. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai geografi regional Australia Oceania. Nah, ini merupakan lokasi astronomis benua Australia Oceania, di mana benua Australia Oceania ini merupakan benua terkecil di dunia dengan luas kurang lebih 8,5 juta kilometer persegi. Nah, wilayah benua Australia Oceania ini terbentang dari bagian barat yang merupakan daratan Australia hingga ke pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik. Oke, yang selanjutnya ini adalah lokasi astronomis atau garis astronomis dari benua Australia Oceania. Di mana lintang ini terdapat 30 derajat lintang utara hingga 30 derajat lintang selatan. Lalu untuk bujur itu 110 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Nah, lintang utara dan selatan ini menunjukkan bahwa benua ini tuh sebagian besar terletak di belahan bumi selatan yang mengarah pada iklim tropis, tropis dan juga subtropis. Nah, ini berpotensi memengaruhi pola cuaca, curah hujan, dan juga suhu. Untuk yang bujur, ini menggambarkan posisi relatif benua terhadap garis bujur utama yang penting dalam navigasi dan juga pengukuran waktu global. Misalnya nih, perbedaan waktu antara Australia dan juga negara-negara yang lainnya. Lokasi astronomis ini juga memengaruhi iklim, ekosistem, dan juga pola kehidupan sosial serta ekonomi. Misalnya nih, di Australia itu memiliki iklim kering di bagian tengah dan iklim sedang di bagian selatan, yang berpengaruh pada pertanian dan juga kehidupan masyarakat di sana. Lalu yang selanjutnya, nah ini samudra dan juga laut. Nah, benua Australia Oceania ini berbatasan langsung di utaranya ini benua Asia. Jadi dia itu berbatasan di bagian utaranya itu berbatasan dengan benua Asia. Tepatnya ini negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, di sini juga terdapat Laut Cina Selatan. Nah, ini tuh Laut Cina Selatan ini berfungsi sebagai jalur penghubung yang juga itu sangat penting. Lalu di bagian selatan ini terdapat Samudra Hindia dan juga di bagian timur ini merupakan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia ini memengaruhi iklim di bagian barat Australia dan juga menjadi jalur penting bagi perdagangan internasional. Nah, ini juga kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan dan juga mineral lautnya. Sedangkan di Samudra Pasifik ini merupakan samudra terbesar ya di dunia dan juga itu tuh memiliki pengaruh signifikan terhadap pola cuaca dan juga iklim, termasuk nih fenomena El Nino dan juga La Nina yang dapat memengaruhi seluruh dunia. Samudra dan juga laut yang mengelilingi Australia Oceania ini nggak hanya memengaruhi iklim saja, tetapi juga menjadi sumber kehidupan, transportasi, dan juga perdagangan. Biodiversitas laut yang kaya itu memberikan nilai ekonomi dan juga ekologis yang tinggi untuk wilayah-wilayah di sekitar Australia dan juga Oceania tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, ini ada pembagian wilayah Oceania, di mana wilayah Oceania itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 wilayah. Yang wilayah pertama ini ada Australasia, lalu ada Melanesia, lalu yang selanjutnya itu yang ketiga ada Mikronesia, dan yang keempat itu ada Polinesia. Nah, ini untuk pembagian wilayah yang pertama, yaitu Australasia. Nah, negara-negara utamanya yaitu ada Australia dan juga New Zealand atau Selandia Baru.
Nah, Australia ini sebagai negara terbesar di Oseania, Australia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, ekonomi yang maju, dan juga merupakan salah satu negara dengan kualitas hidup tertinggi di dunia. Keberagaman budaya yang juga menjadi ciri khas dengan populasi pendatang yang juga signifikan. Untuk yang New Zealand ini dikenal dengan keindahan alam dan juga budaya Maori yang kaya. Ekonomi New Zealand ini bergantung pada pertanian, pariwisata, dan juga produk ekspor. Nah, Australasia ini juga berfungsi sebagai pusat ekonomi dan juga politik di kawasan Asia Pasifik. Keduanya itu memiliki keduanya itu memiliki hubungan diplomatik yang kuat dan juga erat dengan negara-negara lain, serta peran dalam organisasi internasional seperti PBB dan juga ASEAN itu sangat erat. Lalu stabilitas politik dan juga ekonomi di Australasia ini berkontribusi pada keamanan regional. Lalu yang selanjutnya, ini ada Melanesia, di mana Melanesia ini termasuk negara-negara seperti Papua Nugini, lalu ada Solomon atau Kepulauan Solomon, lalu ada Vanuatu, ada New Caledonia, dan juga Fiji. Nah, Papua Nugini ini tuh memiliki lebih dari 800 bahasa dan juga kaya akan budaya serta tradisinya. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Papua Nugini itu juga menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur dan juga kesehatannya. Lalu untuk negara Fiji itu dikenal sebagai tujuan pariwisata yang populer dengan keindahan alam yang menarik wisatawan. Namun Fiji ini tuh juga menghadapi tantangan dari dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan level air laut. Nah, negara-negara di Melanesia ini tuh menghadapi tantangan dalam hal pembangunan, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, banyak dari mereka itu berjuang untuk mempertahankan budaya sambil menghadapi globalisasi dan juga dampak perubahan iklim. Kerjasama internasional itu sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan ini atau kawasan tersebut. Lalu, yang ketiga ini ada Mikronesia. Nah, ini tuh terdiri dari banyak pulau kecil seperti Kepulauan Marshall. Ini juga ada Palau. Ini Guam. Guam ini merupakan negara yang berdekatan dengan Palu Mariana. Lalu ada Nauru, ada Mikronesia, dan juga Kiribati. Nah, di sini ada Guam. Guam ini tuh juga menjadi tujuan wisata. Nah, sebagai wilayah, Guam ini memiliki peran strategis dalam militer dan juga ekonomi, di mana Guam itu menjadi tujuan wisata, tetapi harus menghadapi tantangan dan pengelolaan sumber daya dan juga pertumbuhan populasinya. Lalu Palau, Palau ini dikenal dengan program konservasi maritim yang kuat dan juga pariwisata yang berkelanjutan. Palau ini berupaya menjaga ekosistem lautnya yang kaya. Lalu, Mikronesia ini tuh terdiri dari pulau-pulau kecil yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya. Isu ketahanan pangan dan juga air bersih menjadi tantangan utama bagi negara-negara kecil ini. Banyak negara di kawasan ini tuh yang bergantung pada bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu yang selanjutnya, untuk bagian selanjutnya itu Polinesia. Polinesia ini tuh negara-negaranya yaitu ada Tuvalu, Samoa, Tonga, lalu juga ada French Polinesia.
di mana yang Samoa ini memiliki budaya yang kaya dan juga sejarah yang panjang dengan tradisi lisan yang kuat dan juga nilai-nilai komunitas. Ekonomi Samoa ini tuh bergantung pada pertanian dan juga pariwisata. Lalu untuk yang French Polinesia ini tuh dikenal dengan pulau-pulau yang amat cantik dan juga pariwisata yang sangat berkembang. Meskipun juga menghadapi tantangan atau eh, masalah gitu dari perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan, namun French Polynesia ini tuh juga tetap mengupayakan untuk berkembang. Nah, Polinesia ini juga tuh dikenal dengan keindahan alam dan kebudayaan yang kaya. Namun, negara-negara di negara-negara kecil di Polinesia ini tuh eh Polinesia itu juga dikenal dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Namun, Polinesia ini atau negara-negara kecil yang ada di Polinesia itu tuh menghadapi tantangan serius dari pariwisata yang tidak berkelanjutan dan dampak perubahan iklim. Isu-isu ini juga tuh memengaruhi ekonomi, kehidupan masyarakat, serta memerlukan perhatian global untuk mitigasi dan juga adaptasi. Nah, pembagian ini menunjukkan kompleksitas wilayah Oseania. Setiap sub-region memiliki karakteristik unik terkait budaya, lalu bahasa, dan juga tantangan sosial ekonomi. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.